down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Perkenalkan, nama saya Bintang Nur Aini, NIM 120410010 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Dwi Filiana dengan NIM 120410002 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Khairul Sobri dengan NIM 120410015 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Mita Patricia, NIM 1204116 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, saya Putra Frisa Artalin dengan NIM 120410019 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Yana Jen dengan NIM 120410023 dari Prodi Sains Aktuaria. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Gaya ini timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Motor listrik adalah suatu konsep pada ilmu fisika yang menjelaskan adanya perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, tenaga listrik yang akan diubah menjadi tenaga mekanik. Pengubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi tenaga magnet atau yang disebut dengan elektromagnetik. Susunan magnet yang terdiri dari dua magnet berbeda kutub yang saling berhadapan. Garis medan magnet akan terbentuk dari kutub utara menuju kutub selatan. Sebuah pengantar dari kawat lurus disisipkan ke keduanya. Kemudian arus listrik dialirkan ke keduanya. Apakah yang akan terjadi? Ternyata, kawat pengantar terangkat ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa kawat berarus listrik menerima suatu gaya yang arahnya ke atas. Gaya Lorentz dapat digunakan kaidah tangan kanan. Apabila tangan kanan dalam keadaan terbuka, jari-jari dan ibu jari diluruskan, arah dari pergelangan tangan menuju jari-jari menyatakan arah medan magnet. Sementara, arah ibu jari menyatakan arah arus listrik. Maka, gaya Lorentz dinyatakan dengan telapak tangan. Untuk menghitung besarnya gaya Lorentz, dinyatakan dalam rumus F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla, I merupakan kuat arus dengan satuan Ampere, dan L merupakan panjang kumparan atau panjang kawat. Sementara untuk theta merupakan sudut antara kuat arus dengan medan magnet. Gulungan kumparan konduktor ditempatkan di dalam atau di daerah medan magnet yang kemudian kumparan tersebut dialiri oleh sumber arus seperti baterai. Gaya Lorentz yang dihasilkan oleh kumparan mengakibatkan gerak memutar pada kumparan seperti pada video berikut ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu selotip, magnet, kawat tembaga, baterai, gunting, dan peniti. Pertama, kita menyiapkan lilitan kawat yang bentuk kumparan dengan variasi 10, 5, dan 3. Selanjutnya siapkan baterai, lalu rekatkan peniti di ujung baterai menggunakan isolasi. Dan hasil jadinya seperti ini, direkatkan dengan isolasi. Selanjutnya kita taruh kumparan 10 lilitan di ujung peniti seperti ini. Lalu kita dekatkan magnet pada kumparan. Lalu kita putar seperti ini, maka dia akan berputar. Oke, selanjutnya kita mencoba yang 5 lilitan, kumparan yang 5 lilitan kita masukkan. Oke, kita dekatkan magnet kumparan, kita berputar seperti ini, agak lebih kencang berputarnya dibandingkan dengan yang 10 lilitan. Sekarang kita mencoba yang 3 lilitan, kumparan dengan 3 lilitan. Kita coba masukkan, kita dekatkan magnet, kita putar. Yang ini lebih cepat dari yang 10 lilitan maupun yang 5 lilitan. Ya.
Dari video di atas dapat disimpulkan bahwa percobaan dengan menggunakan 10 lilitan menghasilkan gaya yang lebih besar dibandingkan 5 ataupun 3 lilitan. Hal ini dikarenakan semakin banyak lilitan kawat tembaga, maka kuat medan magnet semakin besar, sehingga gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antar medan magnet jauh lebih kuat. Hal inilah yang menyebabkan pada kumparan jauh lebih cepat. Untuk parameter variasi baterai, kami menggunakan satu baterai dan dua baterai dengan disusun secara seri. Kecepatan kumparan pada satu baterai dan dua baterai yang disusun secara seri adalah sama. Hal ini dikarenakan kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri besarnya sama, sehingga membuat kecepatan kumparan juga sama. Kekurangan dari alat ini adalah 1. Kumparan kawat tembaga yang dapat terlepas dari penyangga secara tiba-tiba. 2. Kawat tembaga yang tipis dapat rusak saat dilakukan bongkar pasang secara terus-menerus. Yang ketiga, kumparan kawat tembaga yang sulit dikendalikan saat torsi rendah. Lalu, kelebihan dari alat ini adalah 1. Alat dan bahan mudah didapatkan. 2. Cara atau langkah kerja yang mudah.